Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul di tempat ini, bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru yang saya sudah sediakan bagi kita dalam Yakobus Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Salam dari Yakobus, hamba Tuhan, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus. Ke-12 suku di perantauan. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut diombang-ambing kain dan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Pembacaan pertanggapan kita. Baiklah kita yang sudah mendengarkan dan sekaligus yang akan melakukan kebenaran firman ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat latar belakang dari surat Yakobus ini, yaitu surat Yakobus ini dituliskan oleh Yakobus sendiri yang sudah dibuatkan oleh Allah kepada Yakobus untuk menulis kitab ini. Dan tahun penulisnya itu dikira-kira, karena kita tidak hidup pada zaman itu dikira-kira 62 Masehi. Itu dikira-kira. Kalau diyakini oleh peneliti Alkitab pada waktu itu, yaitu 47 sampai 48 Masehi. Itu yang dikira-kira. Nah, kemana Alkitab ini ditunjukkan, yaitu kepada ke-12 suku perantauan, yaitu terkhususnya untuk orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Yakobus menulisnya. Nah, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk
menjadi perenungan kita daripada pagi hari ini, yaitu di mana Yakobus menyampaikan kepada kita semua yaitu saya mengambil beberapa poin dalam pembacaan kita. Ada 2 poin yang menjadi pegangan kita, menjadi penguat kita untuk di masa pandemi ini. Yaitu poin yang pertama, yaitu bertekun di dalam Tuhan. Kenapa saya mengatakan bertekun di dalam Tuhan, meskipun orang berada dalam Tuhan, tetapi belum tentu bertekun. Nah, poin yang pertama ini bertekun kepada Tuhan. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita mengerti tentang bertekun. Bertekun itu saya ambil dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu artinya bertekun itu berkeras hati, sungguh-sungguh, atau berusaha. Nah, kata bertekun ini bukan kita mengartikan sebuah keras hati kita seperti batu, bukan berarti seperti itu keras hati kita ya. Tapi hati Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu ya. Artinya sungguh-sungguh kalau kita memberikan contoh pemahaman saya seperti ini. Contohnya ketika saudara-saudara diberi pengajaran untuk menyampaikan untuk memberikan suatu pengajaran yang daripada orang tua, misalkan seperti ini, kamu dilarang keluar malam. Nah, itu artinya engkau berkeras hati meskipun engkau diajak temanmu. Ayolah keluar, tapi engkau tetap berkeras hati berpegang pada perintah orang tuamu. Nah, bertekun kepada Tuhan itu berarti sesuatu yang bertekun di mana kita itu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, artinya mengikuti pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa harus bertekun dalam pengajaran Tuhan? Karena waktu kita melihat latar belakang orang-orang Israel pada waktu itu, atau yang ditunjukkan Alkitab Yakobus ini kepada orang-orang Kristen Yahudi, pada waktu itu mereka menghadapi sebuah penderitaan yang sangat berat. Meskipun pada waktu itu mereka mengira bahwa ikut Tuhan pada waktu itu, mereka mengira senang-senang, hati damai, hati suasana nyaman mengikuti Tuhan, bahwa Tuhan itu memberkati mereka, Tuhan itu menjaga mereka. Seperti itu. Tetapi yang mereka hadapi pada waktu itu adalah sebuah penderitaan, di mana penderitaan pada waktu zamannya Yakobus itu menghadapi penderitaan yang sangat berat. Contoh, mereka dihukum ketika mereka dilihat oleh pemerintah bahwa pemerintah melarang atau tidak diperbolehkan untuk orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang mereka dapatkan dari yang mereka hasil tangkap, mereka akan dihukum. Apa hukumannya? Yaitu pasti mati. Mereka dihadapi suatu pencobaan di mana pada waktu itu mereka yang berada di depan mereka melihat bahwa teman seiman mereka dihukum atau dihukum mati. Di depan mereka menghadapi sesuatu kengerian pada waktu itu. Sehingga mereka kalau tidak kuat iman mereka, maka mereka akan goyang. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus, kalau mereka akan goyang, maka mereka seperti gelombang laut yang diombang-ambing ke sana kemari.
Nah, berbicara mengenai pada zaman dahulu, pada zamannya Yakobus, mereka menghadapi penderitaan, makanya Yakobus menyampaikan dalam Alkitabnya untuk memberikan suatu pegangan kepada orang pengikutnya Tuhan Yesus, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka percaya kepada Tuhan, bahwa dikatakan dalam Alkitab itu ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah, bahwa sesuatu anggap itu hal yang, kalau saya artikan, hal yang biasa, hal yang tidak memberikan ketakutan, hal yang bukan itu masalah faktor utama mereka. Makanya dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sesuatu kebahagiaan sebagai kebahagiaan. Itu yang dicatat dalam ayat yang kedua. Nah, berbicara bahwa suatu anggap itu dikatakan, kalau saya mengartikan pada zamannya sekarang, agar kita mudah mengerti, yaitu anggap itu sebagai santai atau rileks, atau juga kata anak STTIE itu biasanya angkatan mereka Putri, angkatan mereka Irwan itu santuy. Santuy, bro. Anggap aja sesuatu santuy. Ada piring pecah, santuy. Jadi itu yang dikatakan bahwa Yakobus itu mengatakan mereka itu harus dianggap, artinya santai. Walaupun mereka dihadapi suatu penganiayaan yang sangat berat di depan mereka, bahwa mereka mengatakan dalam hatinya, Yakobus menegur mereka, itu sesuatu hal yang biasa, bukan faktor yang utama yang menakutkan mereka. Yang menakutkan mereka adalah Tuhan, bukan suatu kematian. Dalam Filipi, Paulus mengatakan bahwa suatu kematian adalah keuntungan. Nah, itu poin yang pertama adalah, poin yang pertama itu bertekun kepada Tuhan, bahwa ajaran itu harus kita pegang kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, itu saya mengatakan sebagai poin yang kedua ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengalami diri saya bahwa jangan bimbang ikut Tuhan. Nah, suatu ketika saya pernah pelayanan di Tumbang Topus, itu orang mengatakan, kamu pengikut apa? Sebelum saya mengenal pertama-tama, saya mengatakan bahwa saya agama Kristen, saya pengikutnya Tuhan. Nah, ketika ditanya, kenapa sih kamu ikut Tuhan? Sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak terlihat, mengapain kamu ikut Tuhan? Mendingan kamu ikut agama kami. Agama penyembahan berhala, bikin patung, ukir, dan lain sebagainya, penyembahan. Sembelih babi, sembelih ayam, dan lain sebagainya. Itu kan enak, kita bisa merasakan bahwa penyembahan Tuhan kita itu kita menyembah kepada dia, dia memberikan makanan kepada kita. Nah, saya berpikir bahwa agamamu, kepercayaanmu, kepercayaan saya, kepercayaan saya. Dan saya tetap mengikuti Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya sampai di sana, itu dalam kampung yang kecil sekitar 50 kakak orangnya, itu kepercayaannya terbagi dua, dan mereka semua bertolak belakang, seperti bermusuhan. Nah, tetapi orang-orang yang percaya di situ menganggap bahwa kamu jangan, kalau kamu sudah ikut yang di sini, kamu nggak boleh berteman sama yang sana, karena bertolak belakang, seperti itu. Jadi pas waktu ada ketika itu saya melihat ada acara syukuran anaknya, tapi persembahannya lain. Nah, saya
masuk dan ikut di situ, cuman hanya ikut membantu dan lain sebagainya. Dan saya tidak boleh seperti orang lain yang bertolak belakang dan dia saya seperti itu, tidak boleh. Jadi saya harus bergabung dengan mereka, mengikuti mereka, dan saling membantu, saling membangun. Di situ kami mencari perdamaian untuk gereja dan kepercayaan yang lain. Nah, di situ dikatakan bahwa engkau jangan bimbang, bahwa engkau meskipun dihadapi dengan pencobaan yang ada di depanmu, pencobaan yang mengerikan di hadapanmu, mereka pada waktu itu menghadapi dua pilihan. Yang pertama, mereka meninggalkan Yesus atau mengikuti Yesus. Hanya dua pilihan pada waktu itu dalam iman mereka. Mereka meninggalkan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Kalau ketika mereka memilih satu yang paling berbahaya ini, mengikuti Tuhan Yesus, maka mereka akan dibunuh oleh pemerintahan Herodes pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, yaitu di mana kita harus menjadi orang yang percaya, sekaligus yang belum percaya, kita menguatkan, kita menekankan agar dia harus berpegang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara juga, ketika orang memberikan suatu pertanyaan yang saya, engkau mengikuti yang ini yang lebih enak, engkau harus menekankan bahwa saya mengikuti Tuhan Yesus, bahwa dia adalah juru selamat saya satu-satunya. Itu yang menjadi perenungan kita yang begitu singkat di pada pagi hari ini. Dan biarlah menjadi perenungan kita untuk menjadi penguat dalam setiap kehidupan kita dalam hari lepas hari. Dan juga saya memperingati kepada kita semua untuk mengikuti protokol yang ada di masa pandemi ini, karena di dalam tempat saya tinggal ini rata-rata bukan zona merah lagi, tetapi lebih dari itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekaligus doa pemberkatan dan doa penutup saya serahkan kepada Pak Parman. Terima kasih. Ya, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hari ini, bahwa kami di dalam mengikut Tuhan harus tetap teguh, tetap kuat, berpegang pada segala perintah-perintah-Mu, supaya pada saat kami menghadapi ujian pencobaan, kami tetap memandang kepada Kristus dan kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi boleh kami pahami dan kami mengerti dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk Mas Andri. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja, memakai Mas Andri menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong untuk studinya, untuk skripsi dan semuanya, dan juga untuk pelayanan mengajarnya. Biarlah Allah sendiri yang akan menolong. Kami rindu biarlah Allah pakai Mas Andri menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan untuk kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan pimpin, dan biarlah Allah sendiri akan beri kekuatan, kesehatan, supaya kami bisa melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kami mengakhiri ibadah Zoom kami pada pagi hari ini dan meninggalkan ruangan Zoom dengan membawa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih Kristus penyertaan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.